Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor Keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Sepvian Herdianto. Judul kisahnya sih belum ada, tapi dari isinya saya bisa kasih judul aja dengan judul Kelabang. Penasaran kisahnya? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Permisi, saya mau menceritakan kisah cerita saya ketika masih belia di Lebak Bulus. Kejadiannya mungkin kira-kira akhir tahun 80-an atau awal 90-an. Tersebutlah tempat bernama Jalan Lebak Bulus 1 dan sebuah perumahan dekat sana yang bernama Bumi Harum Manis. Lokasinya bisa di googling di Google Maps, tersedia informasi dari penulis. Sebuah tempat yang menyisakan kenangan masa kecil yang sangat indah, manis, dan seru untuk saya pribadi. Jadi daerah kediaman saya dulu itu memang banyak sekali kisah-kisah seram. Mungkin karena dulunya adalah kebun karet. Di depan kediaman saya ada pohon kelapa yang konon pada malam hari pernah jatuh sendiri dan kemudian naik lagi. Mungkin ini yang dimaksud, ada buahnya ya yang jatuh, kemudian buah kelapa itu bisa naik sendiri lagi, mungkin seperti itu. Di tengah pekarangan kebun anggrek di jauh depan kediaman saya juga ada pohon durian yang sangat tinggi. Pernah tetangga jauh saya itu mendengar bunyi berdebam seperti buah durian jatuh di malam hari, dan ketika dilihat ternyata adalah kepala manusia. Juga di belakang rumah saya pernah dijumpai oleh tetangga wanita misterius yang tengah mencuci baju di pagi hari. Kisah ini terjadi saat saya sedang bermain di Bumi Harum Manis pada siang hari. Ketika itu banjir melanda sehingga kali di pinggir perumahan itu meluap. Kami pun bergembira bermain di jembatan kali dan masuk ke dalam perumahan untuk mencari ikan. Saya ikut-ikutan saja. Namun di tengah jalan saya tidak jadi ikut dan tengah pulang. Dan tanpa nyana-nyana saya melihat ratusan kelabang banyak sekali di depan saya saat berbalik ke belakang untuk pulang. Panik, saya pun jingkrak-jingkrakan menaikkan kaki melintasi ratusan kelabang itu. Namun yang mengherankan saat saya telah melintasi kelompok kelabang itu adalah saya merasakan ada kelabang yang menyangkut. Saya merasakan ada kelabang yang nyangkut di kaki saya. Dan saat saya melihat ke belakang kembali, saya pun melihat kelabang itu telah tiada sama sekali, alias hilang seketika. Gak mungkin
Kelabang itu terlihat jelas di mata saya dan saya pun tidak menanyakan orang di sekitaran karena jelas itu gangguan makhluk halus. Makhluk halus sama sekitaran rumah saya itu mungkin yang sudah kenal dan mengamati saya. Tahu saja kalau saya takut dengan kelabang. Di bumi harum manis itu juga sempat terjadi kejadian yang diceritakan pekerja galian tanah Telkom. Jadi suatu ketika di malam hari, ketika beristirahat, ia melihat dua wanita yang tertawa-tawa dan ular yang berkaki empat seperti kadal. Langsung saja dia baca-baca. Saya lupa dia baca apa. Dia menceritakan langsung ke ibu saya depan saya di pagi harinya. Dua wanita yang tertawa-tawa itu langsung menceburkan diri ke kali dan ular itu pun pergi. Di seberang jalan rumah teman saya, si Engkus, juga adalah rumah yang memiliki pekarangan yang sangat luas. Beliau sudah berkali-kali melihat kain putih terbang di pohon bambu pekarangan rumahnya, dan juga cerita buaya putih di kali bumi harum manis itu. Rumah tetangga saya di belakang kediaman pun sangat seram katanya. Dan saya masih sering terbawa mimpi berada di rumah itu dan juga lingkungan tempat tinggal saya dulu itu. Sebenarnya meskipun tempatnya sangat mengerikan, banyak kejadian horor, namun saya kangen sekali dengan tempat itu. Terakhir ke sana lagi, kini sudah banyak berubah, mungkin sudah tidak seseram dahulu. Oh iya, di tengah mengetik ini handphone saya bergetar aneh sendiri. Ya, pertanda dari makhluk-makhluk itu mungkin, yang mungkin masih kenal dan mengikuti saya. Sekian. Ya, mungkin pengalamannya agak kurang lengkap ya dari beliau ini penulis, karena sebenarnya banyak cerita-cerita yang bisa diceritakan secara detail, seperti kain putih itu, atau wanita dengan ular tadi, atau kepala manusia yang jatuh dari pohon. Tapi tidak mengapa, tetap kita apresiasikan yang luar biasa kepada penulis atas karyanya ini. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Bang Sepvian Herdianto, semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki melimpah, sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Berikan tanggapan kalian untuk cerita barusan di kolom komentar ya, dan bagikan juga pengalaman horor kalian ke sini. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.